저기요. 제가 지금 샤워 중이거든요. Halo semua sahabat drama kita, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua masih baik-baik saja. Ya, meskipun harga BBM terus naik. Oke, sobat drama, biar nggak pusing lagi mikirin BBM, lebih baik kita sama-sama menonton alur cerita film. Pada pembahasan kali ini, Mimin akan membahas film Korea yang berjudul Fabricated City. Film yang dirilis tahun 2017 ini dibintangi aktor tampan Ji Chang-wook. Opa tampan yang biasanya bermain romantis di drama Korea, kali ini si doi akan memainkan peran yang berbeda. Dalam film ini dia dipanggil Kwon Yoo. Oke sob, tanpa berlama-lama lagi, ambil bantal, pasang headset, simetriskan badan, yuk mari kita masuk ke dalam drama kita. Di awal film, kita dipertontonkan sebuah penyerangan oleh beberapa pasukan khusus bersenjata lengkap yang memiliki misi untuk menjinakkan bom di sebuah tempat, di mana tempat tersebut masih dihuni oleh sekelompok teroris berbahaya. Pasukan khusus tersebut dipimpin langsung oleh Dae-jang. Ya, Dae-jang ini bahasa Korea yang jika diartikan adalah ketua tim ya sob. 맞아. 못 말리겠다 진짜. 그러니까 우리 대장이지. Namun, dalam misinya menjinakkan bom, Dae-jang malah tertembak dan kemudian mati. 폭탄 해제 완료. Tapi ternyata itu hanyalah sebuah game online perang yang dimainkan oleh seorang pengangguran yang bernama Kwon Yoo. Setelah menyelesaikan game, dia kelaparan dan langsung makan pop mie yang sudah dia pesan di warung Maijah. Saat lahap makan pop mie, ia menerima telepon dari ibunya. Ia disuruh pulang hanya untuk mematikan gas di rumah. Karena alasan sibuk, Kwon pun menolak. 가스밸브 안전구고 나왔어. 가스장구. 때문에 전화한 거야? 지금? 가스밸브? 장하다 이놈아. 백수 주제 바빠. Lantas, Kwon melanjutkan game online-nya. Di tengah permainan, ia merasa terganggu dengan suara deringan handphone yang tergeletak di sebelahnya. Tak kunjung diangkat oleh pemiliknya, Kwon pun akhirnya mengangkat telepon seluler tersebut. Ternyata, yang menelpon itu adalah seorang wanita yang merupakan pemilik dari HP tersebut. Wanita itu pun meminta Kwon untuk mengantarkan handphonenya ke rumahnya dan mengiming-imingi Kwon dengan hadiah. Tanpa pikir panjang, apalagi yang menelpon adalah seorang wanita, Kwon pun akhirnya bersedia mengantarkan handphone tersebut. Setibanya di rumahnya, Kwon pun langsung mengetuk pintu. Kwon pun memberanikan diri untuk masuk ke dalamnya karena pintunya memang tidak terkunci. Ternyata nih sob, wanita yang mempunyai rumah itu sedang mandi. Wanita itu pun meminta Kwon untuk meletakkan HP-nya di kasur dan Kwon pun lantas mengambil uang imbalan dan kemudian ia langsung pergi. 핸드폰은 침대 위에 뒀어요. Di keesokan harinya, Kwon yang lagi tertidur harus terbangun karena pintunya didobrak polisi yang mau menangkap Kwon. Kwon dituduh telah melakukan pemerkosaan dan pembunuhan gadis di bawah umur. Dan tanpa diduga, barang bukti berupa pisau yang berlumuran darah juga berada di kamar Kwon. Setibanya di kantor polisi, Kwon langsung dikerubungi oleh reporter yang kepo atas kasusnya. Berita pembunuhan dan pemerkosaan itu pun viral di beberapa media Korea. Ibu Kwon yang kaget anaknya ditangkap oleh polisi langsung menghampiri kantor polisi saat itu juga. Kwon pun diinterogasi oleh Pak Pol. Namun, Kwon tetap kekeh menyangkal bahwa dirinya bukanlah seorang pembunuh ataupun pemerkosa. Ibu Kwon yang percaya bahwa anaknya tidaklah bersalah meminta dukungan dari warga sekitar. Namun, semuanya tiada guna. Lantas,
Ibu Kwon pun menyewa pengacara terkenal untuk mendampingi kasus dari anaknya. Pengacara tersebut bernama Min Seon Sang. Sebut saja Mince ya, biar nggak ribet gitu manggilnya. 아드님께 그냥 자백을 권해. Si Mince ini awalnya menolak untuk membantu, tapi setelah melihat Ibu Kwon yang terus merengek, Mince pun pada akhirnya bersedia untuk menyelesaikan kasus dari Kwon. Di persidangan, Kwon Yu masih bersikukuh bahwa dirinya telah difitnah. Namun, barang bukti yang kuat dan Kwon Yu yang tidak kooperatif selama pemeriksaan, maka hakim pun memutuskan hukuman seumur hidup untuk Kwon Yu. Dan dia pun ditempatkan di penjara level 1 이에 본 재판부는 피고인에 대한 성폭력 범죄에 피고 권유를 1급 흉악범 교도소에 수감한다. Di hari pertama di dalam penjara, Kwon Yu dihampiri oleh sekelompok geng penjara yang dipimpin oleh Ma Daek-seo. Kita panggil saja dia Pak Su ya. Pak Su ini merasa kesal dengan Kwon karena Kwon ini masuk penjara gara-gara memperkosa. 너 이걸로 들었지 이거 강간 이 새끼는 끝까지 잡았다. Tak terima dengan hinaan Pak Su, Kwon akhirnya menyundul kepala Pak Su. Kwon pun akhirnya dihajar habis-habisan oleh kelompok geng tersebut. Kepala polisi datang dalam keributan tersebut. Namun, lagi-lagi Kwon difitnah jikalau keributan tersebut karena ulahnya. Lantas, ia pun dijebloskan ke dalam ruang isolasi selama 80 hari. Di scene berikutnya, Kwon yang berada di lapangan tiba-tiba didatangi oleh dua napi lainnya. Kedua napi tersebut memperingatkan Kwon agar menjauh dari Pak Su, dan satu lagi napi lain yang disebut-sebut adalah seorang pembunuh berantai. 연쇄살인마야. 제가 죽인 놈을 잘근잘근 씹어먹은 놈이야. Berlanjut di sisi lain penjara, Kwon kembali didatangi Pak Su. Sial bagi Kwon di hari itu. Dua napi yang ditemui Kwon di lapangan tadi dipaksa Pak Su untuk menyodomi Kwon. 그럼 니들이 할래? 잘하면 보내주고. Bak orang yang sedang kesetanan, setelah keperawanannya dijebol, Kwon pun mencoba menyerang petugas tempat, dan petugas pun menyuntik Kwon untuk menenangkan Kwon. Di suatu hari, Kwon Yu mendapat kunjungan dari ibunya yang ditemani oleh Mince. Sang ibu berkata bahwa dia akan terus memperjuangkan keadilan dan kebebasan untuk Kwon. Ibu Kwon mengatakan jika ia telah mendapatkan bantuan dari seseorang yang mempunyai bukti bahwa Kwon tidak bersalah. 난 강간범 아들 둔 엄마 되기 싫다. 이 약 물고 버텨. 엄마가 너 여기서 반드시 꺼낼 거야. Setelah mendapatkan kunjungan dari sang ibu, Kwon Yu pun tampak mulai bersemangat lagi menjalani hari-harinya di penjara. Hal itu terlihat setelah Kwon tetap percaya diri meskipun setiap harinya dihajar sampai babak belur oleh geng binaan Pak Su. Ketahanan tubuh dari Kwon ini ternyata sudah diperhatikan oleh seorang napi pembunuh berantai yang tadi. Oke lah, sebut saja dia Pak Sadis. Nah, Pak Sadis ini tanpa disangka-sangka mendatangi Kwon Yu yang sedang makan. Ia tertarik akan ketahanan tubuh dari Kwon. 예전에 운동 좀 한 모양이야. 그렇게 맞으면서도 급소는 잘 피해야 돼. Pak Sadis ini juga meyakini bahwa Kwon bukanlah seorang pembunuh ataupun pemerkosa. 죽을 놈이 아니야. 마덕수도 네가 강간살인범이 아니라는 건 알걸? Sudah lelah diajar oleh geng Pak Su,
Akhirnya, Kwon pun berencana melakukan aksi pembelaan diri. Aksi tersebut dilakukan Kwon seorang diri. Hanya bermodalkan senjata yang ia rakit sendiri, dari benda seadanya, Kwon pun berhasil melumpuhkan seluruh anggota geng, termasuk juga Pak Su yang tumbang setelah Kwon yang merupakan mantan atlet nasional taekwondo itu mengeluarkan jurus tendangan tanpa bayangan. Keberhasilan Kwon yang melumpuhkan geng Pak Su membuat para napi lain terkejut, termasuk petugas yang berniat menjemput Kwon karena ia saat itu mendapatkan kunjungan dari Minche. Dalam kunjungannya kali ini, Minche tidak bersama lagi dengan ibu Kwon. Kwon pun menanyakan keberadaan ibunya kepada Minche. 혼자 오셨어요? Lantas, kepala sipir menyerahkan sebuah dokumen yang isinya berita tentang kematian ibu Kwon. Minche pun menjelaskan bahwa ibunya Kwon meninggal karena bunuh diri. Ya, namanya anak pasti bersedih ditinggal sang ibu tercinta, begitu juga dengan Kwon. Di keesokan harinya, di lapangan, Kwon yang menyendiri tampak lesu dan tanpa gairah. Sementara itu, terlihat juga geng Pak Su yang berencana untuk balas dendam pada Kwon. Anak buah Pak Su sengaja membuat keributan. Hal itu agar aksi Pak Su saat menyerang Kwon tidak terhalang oleh petugas. Di saat Pak Su hendak menikam Kwon dari belakang, ternyata Kwon sudah lebih siap dan menikam muka Pak Su yang akhirnya melukai pipi kirinya. Kwon pun akhirnya dihampirin petugas, namun tanpa diduga ia pun menikam perutnya sendiri. Pak Su dan Kwon yang tak sadarkan diri lantas dibawa petugas ke klinik terdekat menggunakan sebuah mobil ambulans. Ternyata ini semua sudah direncanakan oleh Kwon yang sudah diberi masukan oleh Pak Sadis beberapa waktu lalu. Di saat para petugas lengah, Kwon akhirnya menyerang petugas yang berada di ambulans tersebut untuk melarikan diri. Ambulans pun oleng dan terpental karena sang sopir tak mampu mengendalikan kemudinya. Kwon lantas keluar dari mobil yang sudah terbalik tersebut. Namun, sebelum usahanya melarikan diri berhasil, ia terhambat oleh seorang petugas yang selamat. Petugas itu menodongkan pistol ke arah Kwon, tapi entah alasan apa, petugas itu pun membiarkan Kwon untuk segera meloloskan diri. Oke Sal, sebelum lanjut subscribe dulu ya, biar aku selalu semangat membagikan alur cerita pada kalian semua. 권유가 복부에 큰 부상을 입은 상태며 멀리 있습니다. 탈옥한 권유의 행적이 묘연한 가운데 인근 낚시터 주변에서 신고가 접수되어 출동했으나 Kabar kaburnya Kwon menyebar dengan cepat di berbagai media. Di tengah pelariannya, Kwon malah sempat-sempatnya membantu memperbaiki mobil pasangan turis yang mogok. Dan kemudian Kwon pun nebeng kedua pasangan tersebut. Di tengah perjalanan, mobil yang ditumpangi Kwon dihentikan oleh polisi yang melakukan razia. Berkat kecakapan si turis, Kwon pun lolos dari razia polisi tersebut. 잠시 고문 있겠습니다. What's going on? I don't have a... Thank you. Thank you. 감사합니다. Dan setelah berhasil lolos, Kwon langsung menuju ke tempat kerja Minche. Kwon menanyakan pada Minche tentang orang yang memiliki bukti video bahwa alibi yang pernah dikatakan ibunya saat dia di penjara. Minche pun menjelaskan bahwa semua yang dikatakan ibunya dulu adalah hasil dari laporan palsu bocah-bocah yang iseng. Karena laporan palsu itulah yang menyebabkan ibu Kwon bunuh diri. Minche juga menyerahkan kalung peninggalan ibu Kwon kepadanya.
Tak lama kemudian, beberapa polisi datang untuk menyegat Kwon yang ternyata keberadaannya sudah dilaporkan oleh Minche. Untungnya, Kwon sudah kabur terlebih dahulu sebelum polisi tiba. Selepas kabur dari tempat Minche, Kwon kemudian pergi menuju warnet. Di sana, ia menghubungi Tailbo, teman ngegamenya dulu via email untuk membantunya mengumpulkan informasi tentang bukti-bukti yang menunjukkan bahwa dia tidak bersalah. 그러나 이 사건의 조사 과정에는 상당하게도 가해자 권유의 출연 분량만 빼고 박스에 권유의 모습이 우연히 찍혔다는 사실을 그다음 정의로운 마음에 범인 검거에 도움이 되길 바란다며 빨리 나가 주인이 눈치챘어 빨리. Tak lama di sana, terlihat penjaga warnet berusaha untuk menghubungi polisi tentang keberadaan Kwon. Lantas, ia pun bergegas pergi meninggalkan warnet menuju sebuah kafe yang sudah ditentukan oleh teman chattingnya tadi. Setibanya di sana, ia dihampiri oleh gadis yang mengenakan hoodie. Gadis tersebut mengaku bahwa dirinya adalah Tailbo, teman game Kwon yang selama ini ia pikir adalah seorang laki-laki. Biar nggak belibet, kita panggilnya Mbak Delbo aja ya, Sob. 뭐예요? 네? 아무 얘기도 없이 나야. 목소리가 이상. 퍼니터 커플. Kemudian Delbo mengajak Kwon menuju rumahnya. Ternyata di dalam rumah Delbo dipenuhi oleh komputer yang menjelaskan bahwa cewek ini memang seorang hacker. Di sana, ternyata Delbo juga mengundang teman-temannya ngegame yang memang satu tim dengan Kwon. Kwon terlihat was-was dengan kedatangan mereka karena awalnya memang belum pernah bertatap muka walau seling mabar. Mereka masing-masing akhirnya memperkenalkan diri. 여긴 용도사. 안백수의 단화를 보내고 있는 용산 AS계의 식물이고 나는 여백개미. Mereka juga mengatakan bahwa ada teman juga yang tidak hadir, yaitu pasangan Enpi dan Empi. Setelah semuanya kumpul, Delbo menunjukkan sebuah video CCTV waktu terjadinya kasus pembunuhan Kwon. Video itu terasa janggal karena adanya kesamaan dari kasus pembunuhan yang lain, termasuk adanya mobil yang sama di setiap TKP yang berbeda. Kemudian Kwon dan Molly mendatangi alamat truk yang sebelumnya sudah dilacak oleh Delbo. Sepertinya itu tempat rongsokan mobil ya, Sob. Di sana mereka melihat sebuah mobil Audi hitam yang mencurigakan. Kwon pun akhirnya membuntuti mobil tersebut hingga akhirnya berhenti di sebuah villa. Di sana, ia mendapati sebuah ruangan yang sepertinya telah terjadi pembunuhan. Molly yang masih berada di sana mendapati mobil Audi telah kembali membawa peti. Dan peti itu dimasukkan ke dalam truk yang sama seperti dalam video CCTV tadi. Molly pun membuntuti truk dan menunjukkan kepada Kwon tempat berhentinya truk tersebut yang sepertinya sebuah gedung dengan sistem pengamanan tinggi. Untuk bisa masuk ke dalam gedung, Yong Baek dan Yong Dosa menyamar sebagai tukang servis listrik untuk bisa masuk ke sistem keamanan gedung. Setelah sistem keamanan gedung bisa diretas oleh Delbo, Kwon pun langsung masuk. Di dalam sana, ia menemukan sebuah peti yang ternyata mayat dari seorang aktor bernama No Jung Yeon. Tak lama, datanglah sekelompok orang yang sedang merekayasa tempat tersebut seolah-olah tempat itu adalah sebuah TKP pembunuhan. Setelah sekelompok orang pergi, Kwon mengamati tempat tersebut. Tanpa disadari, tempat itu sudah ditempatkan CCTV, di mana CCTV tersebut diamati oleh Minche. Wah, Minche ini yang terlihat cupu ternyata adalah seorang dalang di balik semua kasus pembunuhan. Dibantu oleh asistennya yang bertugas untuk mencari orang yang bakal menjadi kambing hitam, bahkan di dalam kantor Minche yang sederhana, tersembunyi ruang rahasia yang canggih tempat tersimpannya file-file penting miliknya.
Di dalam ruang rahasia tersebut, Mince akhirnya menemukan seorang target yang bakal menjadi kambing hitam dari kasus pembunuhan yang tadi. Dia adalah cewek bernama Yang Jiangso yang bekerja sebagai reporter. Mince pun segera melancarkan aksinya dengan mengirimkan tim perekayasa kasus untuk mengumpulkan barang bukti terkait dari Yang Jiangso, termasuk sidik jarinya. Kemudian tim tersebut meletakkan sebuah BB di TKP pembunuhan tadi. 별장에 가서 죽었대. 정답. 탈구형님, 이 여자 찾을 수 있겠어? 여기 놈들이 접근할 거야. 해볼게. 회장이야. 영화 배우가 왜? 최대한 풍성하게 좀 부탁해요. Selanjutnya, Yong-baek yang ditugaskan untuk membuntuti Jeongso berhasil menyadap telepon selulernya. Kemudian, Kwon mengecek di setiap panggilan masuk ke telepon tersebut. Dan beberapa saat kemudian, Kwon mendapati panggilan masuk yang suara si penelpon mirip dengan suara yang menelponnya di malam hari saat ia dijebak. Kwon lalu meminta kepada Delbo untuk melacak lokasi dari penelpon tersebut. Di scene selanjutnya, Kwon berusaha untuk menangkap wanita yang merupakan si penelpon misterius tersebut. Tapi sayangnya, usahanya gagal karena Mince sudah mengetahui rencana dari Kwon. Kwon yang berusaha mengejar wanita itu malah juga dikejar oleh rombongan mobil polisi. Di tengah pengejaran, tiba-tiba mobil Kwon mogok. Namun, sebelum ditangkap oleh polisi, tiba-tiba sebuah truk besar datang menghantam mobil polisi. Ternyata truk tersebut dikomandoi oleh Pak Su. Ya, benar, Pak Su ini berhasil keluar dari penjara karena dibebaskan oleh Mince yang ditugaskan untuk menangkap Kwon. Setelah itu, Kwon dibawa ke sebuah tempat untuk disiksa oleh Pak Su dan kawan-kawan. Lalu, tanpa diundang, tim Densus 88 Korea datang ke lokasi berdasarkan laporan ada seorang wanita yang sedang diculik di tempat tersebut. Padahal itu adalah laporan palsu dari Delbo. Ketika tim Densus datang, Kwon mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Di saat itu juga Delbo datang menjemput Kwon dengan mobil. Di perjalanan, Delbo menemukan alat penyadap yang tersembunyi pada kalung peninggalan ibu Kwon. Saat itu juga, Kwon membuang kalung tersebut dan menyadari siapa yang menjadi dalang semua ini. Di scene selanjutnya, kita akan diperlihatkan sebuah drone yang mengintai gedung tempat Mince bekerja. Drone ciptaan Yongdosa ini cukup canggih. Drone ini mampu menyadap suara yang ada di dalam ruangan dan juga mendeteksi adanya ruangan rahasia yang dipenuhi file-file penting milik Mince. Delbo sebenarnya mencoba untuk masuk ke server gedung dan mencuri data-datanya. Namun, ia gagal menembus server tersebut karena file hanya bisa dicuri jika di-copy paste langsung dari dalam gedung. Tak kehabisan akal, Kwon dan kawan-kawan merusak semua barang bukti untuk menggagalkan rencana Mince. Atas kejadian itu, Mince dimarahi oleh bos besarnya karena sudah gagal menyenangkan hati anaknya, Yeri, yang merupakan pembunuh sebenarnya dari seorang aktor. Dan Mince pun mulai menyusun rencana ulang. Lagi dan lagi tim Kwon bergerak lebih cepat dengan menghancurkan mobil yang berisi barang bukti.
Kwon yang sebelumnya menculik Yeri, kemudian dibawanya ia ke TKP. Yeri pun seketika ditangkap dan diamankan petugas yang berada di lokasi. Mince yang sedang menonton kejadian itu di tempatnya, lantas menerima telepon dari Kwon. Mince pun marah besar dan mengacak-ngacak ruang kerjanya. Ternyata, Kwon sudah berada di tempat Mince. Mince pun kabur ke ruang rahasianya dan diikuti oleh Kwon. Di sana, Kwon seperti kesetanan yang menghajar Mince sampai babak belur. Kemudian, Kwon mencoba untuk mengcopy paste semua data yang tersimpan ke flash disk yang sudah ia persiapkan. Namun, Mince yang dalam kondisi babak belur berbalik mengancam Kwon. Ternyata, di lain tempat, tim Kwon sudah disergap oleh kawanan Pak Su sebelum semua data tersalin. Akhirnya, Kwon memilih meninggalkan Mince untuk menyelamatkan teman-temannya. 너 죽는다 이 씨발놈아. Di tempat penyanderaan tim Kwon, Pak Su berulang kali mencoba untuk menghabisi tim Kwon, tapi berulang kali meleset karena Pak Su ini tidak pernah ikut wajib militer. Kehadiran Kwon belum terlambat. Kwon mematikan semua lampu ruangan saat itu dan dengan modal teknik taekwondo-nya, Kwon berhasil menghajar semua komplotan Pak Su. Tim Kwon pun akhirnya berhasil meloloskan diri dari tempat tersebut. Namun, Pak Su dan kawan-kawan terus mengejar mereka. Sementara itu, Mince yang masih di tempatnya menyebarkan berita palsu atas meninggalnya sang aktor No Jung Yeon. Di sana diberitakan bahwa yang membunuh si aktor adalah Kwon Yu dan tim Kwon merupakan organisasi kriminal psikopat. Setelah berita itu menyebar, polisi langsung ikutan melakukan pengejaran pada tim Kwon. Delbo yang ditugaskan untuk mencuri data dari server Mince diturunkan oleh Kwon di suatu tempat. Namun, sebelum Delbo menyelesaikan tugasnya, Pak Su datang dan menculiknya. Sebagai seorang pemimpin, tentu saja Kwon langsung mengejarnya meski harus melompati gedung dengan mobilnya demi menyelamatkan Delbo. Setelah Delbo berhasil diselamatkan, Kwon mengantarnya ke tempat semula dan kemudian dia menuju salah satu stasiun TV di sana. Namun, Kwon akhirnya tertangkap oleh polisi yang sudah mengepungnya. Mince pun terlihat kegirangan karena melihat merasa sudah memenangkan pertempurannya dengan Kwon. Tak lama kemudian, komputer Mince ngadat. Mince pun tersadar bahwa flash disk yang dipasang Kwon tadi belum dicabut. Atas kelalaiannya, data-data rahasia yang tersimpan rapi berhasil dicuri oleh tim Kwon. Lalu, yang tak disangka-sangka, tim Kwon mendapatkan bantuan dari pasangan Eun-pye dan Eun-pye yang bertugas untuk menyiarkan langsung segala kejahatan yang sudah direkayasa berdasarkan file yang sudah dicuri sebelumnya dari Mince. 탈옥수 권유의 진실을 밝히는 뉴스를 저희 육구에 잔인하게 살해한 권유. 과연 진실일까요? 우리 단연이 그저 사고를 쳤습니다. 보내버린 것 같습니다. 지금 저 인간 효신그룹 추상덕. 그럼 과거 권유의 강간 살인 사건의 진실은 무엇일까요? 드시고 많이 심란하시겠어요. 이거 너 아니야? 뭐? 그날 밤 하지수 보면 볼수록 화나네. Setelah semua terungkap kebenarannya, semua tim Kwon dibebaskan dan Mince yang akan kabur menggunakan mobil langsung diciduk polisi gara-gara kemudi mobil yang akan dikendarai Mince sudah raib.
Scene selanjutnya kita dialihkan lagi di sebuah penjara, di mana di situ Pak Su sudah menunggu Mince dan juga dua napi lain yang pernah menyodomi Kwon. Nggak perlu dijelaskan lagi ya sob, kalian pasti sudah tahu kelanjutannya. Di tempat berbeda, Kwon dan teman-temannya merayakan keberhasilan mereka memecahkan kasus dengan mabar, alias makan bareng. Di sana, Kwon terlihat melamun sambil membayangkan ibunya, dan film pun tamat. Jadi, kesimpulan dari film ini menurut Mimin adalah akar dari semua masalah dikarenakan oleh ulah Kwon sendiri ya sob. Kwon yang harusnya menuruti ibunya untuk mematikan gas di rumah, malah memilih melanjutkan game dan berakhir di penjara. Jadi, jangan pernah membantah orang tua ya, sobat drama. Dan terima kasih.